ilmu, tinggi pengabdian untuk kerja dalam dunia dan dalam gereja. Sing-singkan lengan bajumu, jangan sayup waktu. Berdasar Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah penuaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Shalom dan selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Puji Tuhan atas anugerahnya sehingga pada saat ini kita boleh kembali beribadah kepadanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenarannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang mulia, padamu kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi masing-masing kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu agar firman-Mu dapat tersampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap yang mendengar, Tuhan mampukan untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Mari ibu-ibu kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan tema kita yaitu proses Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih,
Sebagaimana kita tahu bahwa kita pada umumnya kaum perempuan sangat suka yang namanya perhiasan. Emas salah satunya. Namun, apakah kita tahu bahwa sebelum emas berubah menjadi perhiasan yang indah, terlebih dahulu harus diproses? Emas itu dimasukkan ke dalam dapur perapian, ditempah sedemikian rupa. Bahkan jika hasilnya belum baik, maka emas tersebut terus disempurnakan sehingga pada saat ia keluar akan menjadi sesuatu yang indah. Ibu-ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan kita melihat Tuhan memproses hamba-hambanya, seperti misalnya Yusuf. Yusuf mengalami perlakuan yang buruk dari saudara-saudaranya. Ia dijual ke Mesir, bahkan difitnah dan dipenjarakan. Namun melalui masalah itu, akhirnya Yusuf menjadi penguasa Mesir dan menjadi penolong bagi keluarganya. Kisah tentang Yusuf ini dapat kita baca dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dalam setiap proses pasti ada rencana Tuhan. Walau nampaknya kita mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan melalui masalah dan tantangan, akhirnya selalu mendatangkan kebaikan. Begitu juga dengan hidup ini. Dengan cara memproses, Tuhan rindu supaya kita menjadi indah di hadapannya. Dan melalui proses pembentukan yang ada, Tuhan ingin kita memiliki karakter yang sama dengan Tuhan, serta iman kekristenan yang semakin dewasa dan teruji. Karena hanya melalui proses, kita boleh memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, saat menghadapi pencobaan atau masalah, jangan cepat putus asa atau tawar hati. Tetap hadapilah kenyataan yang ada, tetap teguh dalam Tuhan supaya pada akhirnya kita dapat muncul seperti emas yang murni. Ibu-ibu yang terkasih, dalam setiap proses, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan semua yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita dan sampai di mana batas kekuatan kita. Tuhan akan menolong kita saat kita jatuh, sehingga kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Mintalah selalu kekuatan Tuhan dan Roh Kudus-Nya agar kita dapat melewati setiap proses. Jika Tuhan memurnikan hidup kita, Ia pasti melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, jika saat ini kita mengalami proses, tetaplah bertahan, serta bersyukurlah kepada Tuhan. Karena pada saatnya nanti kita akan menikmati hasil yang indah, di mana kita boleh menikmati rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Dia, haleluya, amin. Kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan NKB 133. Syukur padamu
Mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia, terima kasih atas firman-Mu dan mampukan kami untuk menjalani setiap proses Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan beserta dengan kami. Kami pun telah memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Berkenanlah atasnya dan berkatilah, agar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pelayanan-Mu dalam jemaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mampukanlah pemerintah kami dan semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam melakukan perbaikan di setiap sektor yang terdampak dari keadaan yang ada saat ini, sehingga bangsa kami dipulihkan. Pandemi virus COVID-19 yang belum mendapatkan penanganan yang tepat, kami mohon hikmat Tuhan bagi pemerintah, para ahli, dan para medis, agar segera mendapatkan jalan keluar yang tepat, agar kami dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami berdoa buat program-program PKPR selanjutnya. Tuhan mampukan pengurus untuk mendapatkan solusi-solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jaga dan lindungi kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.